Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dwita Kurnia Fitri dengan BP 201086224 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Sesuai dengan judul yang sebelumnya sudah ditampilkan, di sini aku bakal memaparkan beberapa hal terkait mental illness. Tahukah teman-teman bahwasanya Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat terdapat 2-3 orang yang melakukan bunuh diri di Indonesia dalam satu harinya. Nah, tingginya angka ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, bisa seperti depresi, bullying, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Pada slide yang ditampilkan, teman-teman bisa melihat terdapat 2 berita terkait bunuh diri. Nah, kedua berita tersebut memiliki kesamaan, yakni mereka melakukan bunuh diri karena depresi. Depresi sendiri merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang mana seseorang merasa sangat frustasi dengan apa yang sedang dialaminya. Banyaknya beban pikiran yang ditanggung serta tidak adanya tempat untuk berbagi bisa membuat seseorang menjadi sangat depresi dan mengalami gangguan kesehatan pada mentalnya. Menurut WHO, 1 dari 5 anak atau remaja di dunia mengalami gangguan kesehatan mental, sedangkan terdapat 1 dari 4 dewasa di dunia yang memiliki gangguan kesehatan pada mental. Nah, sedari tadi aku udah banyak menyebutkan kata-kata gangguan kesehatan mental atau mental illness. Tetapi teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa itu mental illness? Mental illness atau yang disebut juga dengan gangguan kesehatan mental adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang memengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi sekali atau bahkan berlangsung dalam waktu yang lama pada seorang individu. Orang yang kesehatan mentalnya terganggu atau disebut juga dengan mental illness akan mengalami hambatan emosi, kemampuan berpikir, dan pengendalian emosi yang pada akhirnya akan mengarah pada perilaku yang buruk atau tidak baik. Kesehatan mental yang buruk dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, tetapi juga menurunkan kinerja akademik dan efisiensi kerja. Benarnya apa sih yang mempengaruhi munculnya mental illness pada seseorang? Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dalam hidup, serta peristiwa-peristiwa yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Hal ini dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, masalah terkait keluarga maupun pekerjaan, pelecehan, atau stres jangka panjang. Nah, jika kesehatan mental terganggu, maka akan terjadi gangguan pada jiwa atau penyakit jiwa. Di Indonesia sendiri, orang dengan gangguan kesehatan mental dianggap gila atau sakit jiwa, dan mereka sering mengalami perilaku yang tidak menyenangkan, bahkan ada yang sampai dipasung. Ada banyak macam bentuk dari gangguan kesehatan mental ini, di antaranya ada depresi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, depresi ini merupakan kondisi di mana seseorang merasa sangat putus asa, sedih yang sangat teramat, serta memiliki kekecewaan yang besar terhadap dirinya sendiri. Perasaan sendirian dan kekosongan yang memenuhi hidup seakan tidak memiliki apa-apa lagi untuk meneruskan hidupnya. Seseorang seperti ini biasanya lebih banyak memendam semua masalah sendiri, dikarenakan tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain untuk berbagi atau bahkan sudah pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Penyebab dari depresi ini bisa dari banyak hal. Misalnya, seperti kasus yang saya sebutkan di awal, yakni memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga sudah sangat frustasi untuk melakukan pengobatan, atau juga depresi karena kehilangan orang yang amat sangat berarti bagi hidupnya. Kemudian ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, rasa cemas atau khawatir yang berlebihan serta tak terkendali terhadap beberapa hal atau kondisi inilah yang disebut dengan gangguan kecemasan. Jika sudah sangat parah, gangguan kecemasan ini bisa saja mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, gangguan kecemasan ini juga memiliki banyak macam. Salah satunya adalah perasaan takut yang teramat besar sehingga seringkali menghindari tempat atau situasi yang dianggap akan menimbulkan kepanikan tersendiri bagi pengidapnya.
Nah, berbicara tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan, aku teringat dengan yang namanya panic attack. Berdasarkan penjelasan aku sebelumnya, mungkin teman-teman sekalian sempat berpikir bahwasanya gangguan kecemasan dan panic attack ini merupakan satu hal yang sama. Padahal keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Gangguan kecemasan ini merupakan salah satu dari gangguan mental yang mana memiliki ciri khas dalam gejala kecemasannya seperti mudah merasa lelah, gelisah terus-menerus, kesulitan berkonsentrasi atau pikiran kosong, mudah marah dan tersinggung dan lain sebagainya. Nah, sedangkan panic attack merupakan perasaan takut yang secara tiba-tiba muncul dan menimbulkan kepanikan bagi siapa saja yang mengalaminya. Selain itu, pemicu gangguan kecemasan ini jelas seperti fobia pada suatu hal dan lainnya, yang mana kecemasan ini bisa berlangsung hingga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tergantung dengan tingkat keparahannya. Sedangkan panic attack tidak memiliki pemicu yang jelas serta munculnya yang tiba-tiba. Kemudian panic attack ini hanya berlangsung sekitar kurang lebih 10 menit. Lalu ada yang namanya gangguan makan atau eating disorder. Nah, eating disorder ini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental di mana pengidapnya memiliki gangguan pada saat mengkonsumsi makanan, seperti tidak mau makan sama sekali atau bahkan malah ingin makan terus-menerus. Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya gangguan makan ini. Bisa faktor genetik, biologis maupun psikologis. Ada berbagai gejala yang didapati pada seseorang yang memiliki gangguan pada makan ini. Seperti ia akan memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakannya atau ditelan. Nah, ada juga orang yang mengidap gangguan makan ini menolak untuk makan dikarenakan ia merasa bahwa dirinya itu tidak pantas untuk memakan makanan tersebut. Karena dirinya belum mencapai suatu pencapaian yang membuat dirinya itu pantas untuk menyicipi atau merasakan rasa makanan tersebut. Seperti contohnya nilainya yang belum bisa mencapai target seperti apa yang ia harapkan gitu. Nah, lalu satu lagi yang paling familiar yakni self harm. Nah, self harm merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang sudah tidak asing lagi saat ini. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa di Indonesia self-harm ini banyak terjadi pada remaja? Indonesia, self-harm masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Anggapan bahwa self-harm hanya aksi untuk mencari perhatian, tidak tahu rasa bersyukur terhadap hidup, atau sesuatu yang menakutkan turut menjadi alasan. Padahal, bisa saja di antara kita atau bahkan diri kita sendiri pernah melakukan yang namanya self-harm ini dan merasa bingung untuk terbebas dari yang namanya self-harm tersebut. Self-harm sendiri merupakan tindakan menyakiti diri sendiri yang bisa terjadi karena masalah emosi. Self-harm pun dilakukan pelakunya dalam beberapa bentuk, seperti menyayat, membuat goresan, atau membakar bagian tubuh tertentu. Mereka yang melakukan self-harm menganggap bahwa rasa sakit itu merupakan pelampiasan dari apa yang mereka rasakan. Pelaku self-harm ini bila terus-terus dibiarkan tanpa adanya penanganan bisa menyebabkan mereka untuk melakukan bunuh diri. Oleh karenanya, kita sebagai manusia harus lebih aware, terutama terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai terlambat. Selain itu, peran orang tua juga amat dibutuhkan dalam memperhatikan mental anak. Orang tua dan keluarga harus lebih aware terhadap sekecil apapun perubahan yang terjadi pada anak. Nah, mulailah dari sekarang kita menjaga kesehatan mental dengan mengatakan hal-hal positif kepada diri kita, mensyukuri hidup, menumbuhkan kesadaran pada diri tentang apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan. Seperti makan tepat waktu, tidak begadang, olahraga agar fisik tetap bugar, makan makanan yang enak, terbuka untuk berbagi cerita dengan orang lain yang memang dipercaya, serta istirahat yang cukup. Nah, intinya belajar untuk menerima diri serta sebisa mungkin untuk melakukan apa yang diinginkan, bukan melakukan apa yang orang lain inginkan. Hidup ini kita yang jalani. Mental yang sehat akan sangat membantu kita untuk meraih segala target yang kita punya. Nah, selain itu, berikan juga perhatian pada orang sekitar. Mungkin
kesehatan mental kita baik-baik saja, tapi kita tidak tahu bagaimana dengan kesehatan mental orang-orang sekitar kita. Nah, sebagaimana quotes yang teman-teman bisa lihat pada slide, kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan, tetapi ini juga tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Oleh karenanya, mulailah untuk peduli kepada diri sendiri, menjaga kesehatan mental diri sendiri, sehingga kita bisa dapat dengan mudah untuk mencapai target yang telah kita inginkan sedari dulu, begitu. Mungkin hanya itu yang bisa aku paparkan. Aku Dwita Kurnia Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.